Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi sakhkhara lana ma fis samawati wa ma fil ardh. Walhamdulillah alladzi asbagha alaina ni'amahu dzahiratan wa batinah. Alhamdulillah rabbil alamin qayyumis samawati wal aradin. Allahumma sholli wa sallim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wonten ngasanipun para alim, para ulama, sesepuh bilih sepuh, para ustad rawuh teng mriki kathah ustad-ustad niki nggih. Krana niki berbagi wekdal dados kula didhawuhi supados matur wonten ngasanipun Bapak Ibu sedaya sesepuh bilih sepuh sedaya. Janjane kula niku seneng mirengke gitu. Jadi fasene fase mendengarkan. Karena kalau yang berbicara itu ada tuntutan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sing ngomong kuwi kudu duwe tanggung jawab, gelem ngomong ning kudu gelem lakoni. Lah terus sing mirengke ana tanggung jawab ora? Penamen. Sing ngomong tok, sing ngrungokke ya kudu duwe tanggung jawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiron ka'allam yasmaha ka'anna fi udhunihi waqra fabasyirhu bi'adzabin alim. Wa idza tutla lan nalikane diwacake ayat-ayat Gusti Allah walla apa wallanya berpaling mustakbiron menyombongkan diri kalam yasmaha seakan-akan belum pernah mendengarkan nasihat, belum pernah mendengarkan perintah itu. Apa dawah fabasyirhu bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira tentang siksa yang pedih. Jadi podo-podo, nggih. Sepakat nggih? Sing ngomong dituntut kong tanggung jawab, sing mirengke ya kudu tanggung jawab. Sareng-sareng. Intine napa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling ngelingke, saling mengingatkan. Bapak Ibu jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya ngantos jam 09.00 nggih. Jam 09.00 kula didhawuhi ngantos jam 09.00. Siap. Nggih. Nih bapak-bapak kados nggih ngeten. Nanti kalau bapak-bapak kok pinarahe wis mulai ngetan-ngetan. Dan itu tanda-tanda nyuwun wis gitu. Jadi kan enten pepatah Arab ngeten. Al-hurru yu'maru bil isyarah wal abdu yu'maru bil asr. Jadi orang merdeka, orang berilmu niku carane merintahke cukup dengan isyarat saja. Isyarat. Jadi nak pun mulat-mulat berarti wis ngajine, ngoten nggih. Bil isyarah, cukup dengan isyarat. Tetapi wal abdu yu'maru bil asr. Nak mentale mental budak niku gelem nyambut gawe nek di al asr.
dipecut di napa niku. Nah niku al abdu yu'maru bil asr. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya termasuk tiang-tiang kang al khurru, ya menika tiang-tiang kang merdeka. Ataupun napa? Mampu menentukan apa yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Takmir Masjid memberikan amanah kepada kami tentang temanya itu memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid. Niki insya Allah semuanya yang datang niatnya adalah untuk memakmurkan masjid. Nanti sebelum nanti kita lanjutkan, Bapak Ibu, nanti ada pertanyaan. Bapak Ibu, kalau punya anak perempuan cantik, berpendidikan, solihah, nak dilamar karo merbot masjid, asal mboten? Asal estu orang duwe titel, ora dasian, ora sepatunan, celonone mboten setrikanan, rambutnya mboten sisiran, asal mboten kira-kira ragu-ragu kita jawabnya. Ragu-ragu. Jadi ini harus memakmurkan masjid. Wong anake dilamar karo marbot masjid ora oleh. Terus piye kuwi? Tenang lho niki, ini kita tenan niki. Marbot masjid. Niki temane tentang memakmurkan masjid. Jadi asal mboten Mbah kira putune dilamar marbot masjid. Oh boleh, wah mantep niki. Wis di sekolah nganti kuliah nganti udah lamar marbot. Gaweane apa le? Marbot masjid, Mbah. Alah marbot masjid ya. Isin aku kira kata kira. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata Bapak Ibu, marbot masjid itu adalah salah satu amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam lan putrane Nabi Ismail. Ternyata Allah mengamanahkan, kalau bahasa kita sekarang menjadi marbot itu kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Coba kita buka Quran surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya lit-taifina wal akifina war rukais sujud. Ingkang ngartosipun wahidna lawis ingsun perintahke ila Ibrahim dumateng Khalilullah Nabi Ibrahim wa Ismaila lan Nabi Ismail. Tugasnya napa perintahe? Antahira supaya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menika antahira mensucikan masjid. Antahira membersihkan. Nah, orangnya yang mensucikan namanya Tohirin. Tohirin itu orangnya yang mensucikan. Nah, tugasnya an yutahhira. Ayutahhira menika napa? Fi'il mudhari sing mukhatabe menika kalih. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka ayutahhira tugasnya nggih menika mensucikan. Lah, mensucikan niku seperti apa? Beberapa penjelasan menika ayutahhira minal napa niku ausan, mensucikan dari berhala-berhala.
warijsa lan apa kotoran. Enten malih kan memaknai ayu tahira menika min qolir rofasi, dari perkataan yang tidak baik. Jadi tugasnya mensucikan masjid itu adalah menghilangkan perilaku atau peribadatan yang peribadatan itu dilakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayu tahira minal awsan, dari berhala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk adalah minan najasi, dari najis. Nggih, najis. Niki insyaallah nak masjid niki niku mlebu niku pun wangi, gitu. Mlebu kula kan terlambat to, teng baris nomor pinten to. Masuk niku pun wangi, berarti masjidnya niku bersih. Bersih. Mina dari kotoran, dari najis. Termasuk dari ucapan-ucapan yang tidak baik. Jadi tugasnya adalah ayu tahira, mensucikan. Mensucikan. Jadi tugasnya marbot masjid adalah mensucikan masjid. Satu, dari ketauhidannya harus dikuatkan, akidahnya harus dikuatkan, dan ini juga harus diimbangi dengan ilmu. Jadi ternyata menjadi marbot masjid itu ada pertanyaannya. Kalau kita bertanya kira-kira, kenapa ya Allah itu memilih Nabi Ibrahim yang ditugasi untuk membersihkan Baitullah? Kira-kira kenapa? Apa orang liyane? Gitu? Pasti Allah memberi apa? Pasti Allah memberi alasan. Kenapa Nabi Ibrahim yang dipilih ditugasi untuk membersihkan Baitullah? Yang pertama adalah paling tidak Nabi Ibrahim itu memiliki sifat yang namanya halim. Nopo? Lemah lembut. Berarti takmir masjid marbot itu sifatnya harus lemah lembut. Orang itu kasar. Lak ngedika ya ora entuk kasar. Ono wong omane ini pun napa? Sing rada angel dikandani ya mboten pareng ngendikan ingkang kasar. Niku halim, lemah lembut. Mungkin karena sifatnya Nabi Ibrahim adalah halim, lemah lembut. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim itu memiliki sifat munibun. Munibun itu gampang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya manusia bisa jadi berjalan di luar jalan yang benar. Bisa jadi tidak sengaja mengikuti jalan yang tidak sebenarnya. Bisa jadi lampu merah diterjang. Bisa jadi karena ketidaksengajaan. Setelah Nabi Ibrahim memiliki sifat munibun, seorang hamba yang segera kembali kepada Allah ketika melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Syakiron, termasuk Nabi Ibrahim adalah orang yang pandai bersyukur. Jadi menurut Syekh Tabarani itu tidaklah dikatakan orang yang bersyukur kalau lisannya tidak untuk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Belumlah dikatakan bersyukur kalau diberikan harta, hartanya tidak digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Belumlah bersyukur diberikan kaki, kakinya tidak digunakan untuk berjalan menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syakirun, Nabi Ibrahim adalah orang yang pandai bersyukur. Tetapi wa qalilum min ibadiyas syakur. Ning sithik banget hamba-hambaku sing gelem bersyukur. Terus Allah memilih Nabi Ibrahim di antaranya
kalau kita mengkaji itu adalah sifatnya tadi apa? Munibun. Nah, nganu nggih. Takmir masjid itu kan mboten digaji. Ning nak di kondo niku mesti. Nggih. Dirasani niku mesti. Nggih mboten. Wis ora gajian, wis keselawake di kondo. Alah, kamu masjid ngono kok ora iso. Padahal niku wis. Lah niku ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting napa? Tujuanipun nggih menika dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Maka segala sesuatu itu harus dikuatkan dengan ilmu. Bapak Ibu yang kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping tadi marbot masjid tadi tugasnya adalah ayyutahhira baitiya lit-thaifina, untuk orang-orang yang tawaf. Wal akifina, dan orang yang iktikaf, warukai sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Jadi tugasnya marbot itu beratnya luar biasa Bapak. Memfasilitasi orang yang tawaf, kalau di Baitullah kan tadi tawaf, kemudian iktikaf, ruku dan sujud. Kalau di sini bagaimana supaya jamaah itu nyaman dalam melaksanakan rukuknya, nyaman dalam melaksanakan sujudnya. Itu tugas marbot masjid sebagaimana dengan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Quran surat Al-Baqarah ayat 125. Bon mantep niki angsal putrane putune di lamar marbot masjid. Ngono niku Nabi Ibrahim lho niku. Gitu. Nabi Ibrahim alaihis salam. Napa niku kisah marbot masjid jadi orang sukses itu banyak sekali. Gitu. Karena Allah itu membalas apa yang dilakukan oleh hambanya. Coba jenengan tingali Quran surat Luqman ini kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya innaha in taku misqala habbatin min khardalin fataku fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biallah innallaha latifun khabir. Luqman pesen datang putrane ngeten. Ini termasuk amalan marbot masjid nggih. Ya bunayya, wahai anakku, intaku misqala habbatin min khardalin. Jadi sekecil apapun amal soleh yang kamu lakukan, dilakukan fi sahratin, di perut bumi, au fis samawati, atau di langit, au fil ardi, atau di bumi, tidak ada orang yang tahu umpamanya, tidak ada orang yang ngalem, wis kesel orang sing ngalem, gitu, wis sepuh, direwangi ngurusi macam-macam kok orang ana sing ngalem ya Pak, Ini nggak ada yang muji, nggak ada yang mengapresiasi. Niku kata Luqman pada putranya, ya'ti biallah, ata ya'ti niku fil mudhari yang memiliki arti akan. Allah akan menghadirkan. Ya'ti biallah, Allah akan menghadirkan amalan solih yang kita lakukan. Niku ya bunayya innaha intaku misqala habbatin, sekecil apapun amal soleh kita lakukan. Makanya pernah di suatu tempat di masjid itu masing-masing jamaah itu meminta amalnya masing-masing, tabungan amal. Ada yang minta pokoknya aku bagian sing resiki WC, aku bagian sing nyapu karpete, aku sing bagian resiki sawange, aku sing bagian ngurusi lampune, aku sing bagian noto Qur'ane. Nak teng Mekah Madinah niku Quran ditata rapi nggih. Teng mriki nggih rapi nggih. Oh nggih. Teng pojok niku nggih rapi nggih. Oke. Rapi niku tergantung gitu. Gitu. Aku bagian sing nata Qur'ane. Aku bagian sing nyiapke mejane. Aku sing bagian nyapu latare. Sedaya niku diminta oleh masing-masing jamaah supaya napa?
masing-masing memiliki tabungan amal soleh, meskipun itu kecil menurut orang lain. Mriki ngoten nggih. Alhamdulillah. Rebutan memakmurkan masjid, nyekel gaweane masing-masing. Ngoten nggih. Alhamdulillah. Sing nyapu dalan ya nyapu dalan, sing ngresiki karpet ngresiki karpet. Niku nak dienggo rebutan. Sing bagian karpet ora entuk rebut, gosok WC ora entuk. Karena itu bagian masing-masing. Niku do daftar dhewe. Tidak dijadwal oleh takmir masjid, tetapi menjadwalkan diri sendiri, saya memilih ini, saya memilih ini, saya memilih ini. Karena apa? Yakin yakti bi Allah. Allah akan menghadirkan amal soleh yang kita lakukan, meskipun itu kecil menurut orang lain, tetapi itu adalah amal soleh yang akan dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakti bi Allah, Allah akan menghadirkan amal soleh yang kita lakukan. Judulnya memakmurkan masjid. Ibu-ibu ingatan ya Bu nggih? Rebutan apa Bu? Pahala mboten nglakoni menapa pahalane rebutan. Ya, kan melakukan apa dulu baru mendapatkan pahala. Ya, tidak Allah akan menghadirkan. Nah, disinilah Nabiullah Muhammad SAW itu memberikan napa sabda ngeten. Ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar niku ngendika bahwa ada anna rajulan, sak temene ana salah setunggale wong kagum. Jaa sowan ila Rasulillah malang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar ngendika bahwasanya ada seorang laki-laki sowan datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disuwanke? Faqala, laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Bapak Ibu nak matur ya Rasulullah nggih. Ampun ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Nak mboten ten yane Rasulullah. Nek ten yane menjadi ya Rasulullah. Niku namanya munada mudhof dateng bahasa Arab. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ayun nas yahabu ilallah. Menungso bentuke sing kaya napa to? Modele menungso seperti apa? Manusia yang coraknya seperti apa? Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados laki-laki sowan dhateng Nabi, wahai Rasulullah, mbok kula niku diparingi ngertos tiyang seperti apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ahabbun nasi ilallah, saat napa niku manungsa sing paling dicintai oleh Allah nggih menika anfa'uhum lin nas. Orang yang paling atau orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kira-kira Bapak Ibu, perbuatan apa dalam sehari semalam yang menurut kita itu dapat memberikan manfaat kepada orang lain? Kira-kira apa dalam sehari? Niki wau napa? Guyu. Nggih. Tabassumuka fi wajhi kasodaqah. Nggih, meseme tok pun sedekah. Liyane guyu napa? Memberi solusi bermanfaat. Apa malih kira-kira? Kula nate ngaos niku ngeten. Coba Bapak Ibu biasakanlah satu amalan kecil, tapi itu kita lakukan secara istiqomah, tapi memberikan manfaat kepada orang lain. Waktu itu ada yang menjawab, Ustadz, pokoknya kalau ada orang yang jualan jalan kaki, tak ampirke, tak beri unjukan,
tak aturi daharan saenten iki. Oh niku. Pokoke niku pokoke. Dadi pokoke ana bakul lewat niku, bakul napa lah, napa sing sapu napa niku. Lewat niku ken pinarak ditawari unjukan. Ajeng unjuk teh napa kopi. Napa tak tawani apa? Daharan sak wonten iki. Amargi napa? Tiyang kang sadian keliling ngoten niku, ingkang jalan kaki, belum tentu tadi seharian laku. Kami jualan sapu niku. Sapu niku lho ada teng Muntilan niku. Satu sapu niku untungnya pinten? Kira-kira paling 1.000, 2.000 untuk jalan kaki. Itu kalau untuk makan itu kira-kira ya kurang gitu. Pemane beli es teh kurang. Dan niku mami kita ampirke diparing unjukan teh anget sak gelas. Syukur kei gula. Syukur kei napa? Nggih nak wedi mboten sambut napa mlebet ruang tamu teng Jawi Mor mboten napa-napa. Diaturin. Senenge ya Allah dungane luwih dawa tinimbang teh sak gelas. Cobi nek mboten percaya nginjing enten lewat diaturi. Mengko dungane itu mugi paring panjang umur, Pak. Mugi panjang rezeki kang katambah ngoten. Dungane panjang. Kula nate manggi niku teng musala nggih kula niku. Bakul arit daleme daerah Ngablak mriku. Maghriban dugi musala, jalan kaki. Daleme pundi, Pak? Daerah Ngablak mriku. Wah, niki pun pajeng napa dereng? Dereng ya Pak, dinten niki wau lho sehari nggendong arit belum laku sama sekali. Niku jamaah maghrib teng musala ninggen kula mriku. Kula takut jam maghrib niku tajak ngobrol. Lah niki bar maghrib niki langsung kondur napa pripun? Kula ajeng ngentosi sekalian jamaah isya riyin, Pak. Lho, lagi to? Orang jualan jalan kaki kita ya sedina kita ya urung ngunjuk es teh kita ya. Niku jalan kaki leren bar maghriban ora langsung kondur ning ngenteni jamaah isya. Padahal isya niku mungkin lampah antara mriki dugi daerah Pakis pinten jam. Lampah. Niku jalan kaki. Nah niku diaturi teh anget kalian masyaallah. Dungane niku dawa banget. Dawa banget dengan. Nah, monggo kira-kira manfaat apa yang bisa kita berikan kepada saudara kita meskipun itu kecil bagi kita, tetapi insya Allah manfaatnya besar bagi yang menerima. Apa kira-kira yang kita lakukan setiap hari nopo? Setiap hari dicatat amalan nopo, milih piyambak. Ora usah dipilih ke wong liya tapi milih piyambak. Anfa'ul nas. Milih masing-masing. Sing sakit ujian ya unjukan. Omale sing saged napa lah kowe mau dipilih. Yang tidak memberatkan Bapak Ibu semuanya. Anfa'uhum linas. Nomor kali nggih menika sururun. Memberikan kebahagiaan kepada muslim yang lain. Jadi memberikan kebahagiaan kepada muslim yang lain. Itu bagian dari amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku. Termasuk nopo? Ya termasuk namanya kalau memakmurkan masjid ya orang masuk masjid itu rasanya nyaman. Orang wong asing nang masjid penelengi nopo. Kok mencurigakan, harus sholat kok mencurigakan. Nah, bagaimana jamaah yang sholat di sini merasa nyaman, merasa senang ketika beribadah di Masjid Baitur Rahman ini, memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, amanah-amanah itu adalah bagian dari bagaimana Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh. Ayu tohiro batia litoifina wal akifina warukais sujud. Jadi supaya orang-orang yang itikaf, orang-orang yang ibadah itu nyaman melaksanakan ibadahnya di masjid yang kita kelola. Bapak Ibu yang mata Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, Bapak Ibu,
Di samping memakmurkan masjid tadi, tentu kita harus menjadikan jamaah masjid itu dalam beribadah itu sesuai dengan tata caranya, syarat rukunnya ibadah. Itu juga bagian dari amanah yang dibebankan kepada marbot masjid. Karena apa? Ada begini, kita kan sering ngaji ya, setiap malam Sabtu ngaji ya. Dan malam Sabtu, malam ini ya, malam Ahad ini ngaji ya. Wonten yang kitab Manhajul Tarbiyah ini kau dipun ngeten. Setiap malam Ahad ngaji, tetapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah ilmu yang kita dapatkan itu sudah bermanfaat atau belum? Itu coba kita cek satu persatu, ya, kita cek. Agar apa? Agar setiap kita mengikuti kajian, itu ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Al-ulumun nafi'atu, ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmun yuqawi bihi yakinaka ila rabbika. Jadi ilmu yang kita dapatkan di masjid seperti ini adalah kalau ilmu itu bermanfaat, cirinya yuqawi yakinaka ila rabbika. Ilmu itu harus mampu menguatkan keimanan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi nanti ditanyakan kira-kira ilmu saya bermanfaat atau tidak ya. Setiap malam Ahad ngaji kira-kira manfaat atau tidak. Kalau semakin kuat akidah kita, ya, semakin mantap keyakinan kita, maka itu tanda bahwa ilmu kita bermanfaat. Itu satu. Jadi akidah kita, keimanan kita semakin kuat. Yang kedua adalah ilmun yuksinu ibadata ila rabbika. Ilmunya itu mampu memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mamanya contoh ya, dulu masih SMP, SD mamanya, salate bacaane apa? Salat tahajud namanya nggih, ina atau ina. Rakaat kedua ina atau ina meneh. Rakaat keempat ina atau ina meneh. Nganti sepuh ina atau ina terus. Kira-kira niku ya perlu diperbagus lagi ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ilmu itu harus bermanfaat. Salah satunya adalah yuksimu ibadata ila rabbika. Harus mampu memperbagus ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Niki kula nate silaturahim teng almarhum Pak Abdullah Fajar Payaman. Ngertos ya? Abdullah Fajar. Kula suwan mriko pas beliau gerah itu gitu. Teng dalem niku enten Quran ageng ngoten, Quran besar. Kula tanglet, "Mbah, niki kagem napa Quran ageng sanget niki?" Jawabe pripun? "Iki kanggo salat bengi karo Mbah Putri." Niku jawabe. Di salat tahajud dengan membaca Al-Quran. Jadi model tahajud Mbah Abdullah Fajar almarhum Payaman itu adalah dengan membaca Al-Quran besar. Quran diletakkan di meja, kemudian satu rakaat itu satu halaman. Rakaat kedua halaman kedua, selesai, buka lagi. Halaman pertama, halaman kedua. Jadi model tahajudnya beliau. Nah, jadi semakin tambah ilmu, ibadahnya semakin bagus. Karena apa? Kita merasa tidak hafal Al-Quran, gitu. Nah, Quran disalahkan kan ketok, nah Quran gede ngoten ketok, gitu. Lihat. Mungkin jenengan tanglet lah. Pak Thohirin niru ora. Kalau pun niru, tumbas Qurannya pun niru pun. Saya sudah beli Qurannya, di alun-alun sana itu. Quran besar, sudah membeli, terus dipraktekkan tidak? Praktek. Kuat pirang sasi? Lah ini pertanyaan ini. Kuat berapa bulan mempraktekkan tahajud dengan membaca Al-Quran seperti itu? Ternyata berat Bapak Ibu, berat. Sarokaat, sehalaman,
Rakaat kedua halaman kedua. Ternyata berat. Untuk istiqomah bisa itu berat. Awalnya istri itu sanggup, Bu, pokoknya tadi ini sanggup pertama. Terus seminggu berikutnya, ya mbok ojo sahalaman. Salaman dibagi loro, salaman bagi loro. Nah, ya wes, nggak apa-apa. Salaman bagi dua, berarti 2 rakaat. Dari rakaat terus setelah berikutnya, rakaat pertama dia. Jadi itu sih lumayan. Di sahalaman 2 rakaat. Terus masuk bulan kedua bagaimana? Apa masih 1 halaman 2 rakaat? Jalur dikurangi meneh. Nah, ternyata Bapak Ibu untuk istiqomah itu apa? Nah, tapi kalau itu bisa dilakukan, masya Allah luar biasa. Ya, luar biasa. Sanggup nggih? Siap nggih? Nak mboten ngatu sesekali napa nggih selapan pisan salat di sini mungkin dengan cara begerti itu ya mungkin saged iki sepakati mawon. Nah, syukur ada yang napa nggih bacaane enggak usah cepet-cepet, santai mawon. Nak mulai jam 3 ngantos kira-kira untuk pirang halaman nih. Gitu. Gitu. Monggo, kira-kira monggo. Kalau itu bisa dianu kan berarti ilmun yuksinu ibadata ila rabbika. Jadi ilmunya itu bertambah, ibadahnya semakin baik. Itu cara mengidentifikasi ilmunya bermanfaat. Nomor 3, ilmun yuksinu muamalata ikhwanikal mukmin. Dengan bertambahnya ilmu, persaudaraan sesama mukmin itu semakin baik. Wong tambah ilmu karo tanggane ora tambah apik. Tambah ilmu karo kancane ora semakin harmonis. Tambah ilmu karo garwane malah semakin galak. Gitu. Kira-kira. Niku berarti ilmune kurang bermanfaat. Bapak-bapak nate kan nggih napa ndukani garwane mboten, Pak? Nate nggih, ping pinten sedinten? Nggih. Ampun nek padha tuwane kok dadak seneni barang gitu. Nggih. Terus napa? Kok bapaknya galak banget gitu. Padahal napa niku? Muamalah dalam keluarga niku bagian terkecil dari muamalah di masa lalu. Nggih. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi istrinya, bagi keluarganya. Ternyata Bapak Ibu ada penafsiran ngeten. Almarhum Prof. Yunari Ilyas niku ngendika ngeten, tulisannya niku. Kata-kata qawwamuna Bapak Ibu itu tidak serta-merta nak wong lanang nikah terus jadi pemimpin, enggak ternyata. Jadi bapak-bapak sing nikah ini urung mesti loh mendapat gelar qawwam, belum tentu. Prof. Yunar dalam tulisannya ngeten, syaratnya 1, suami itu harus menjadi qudwah, menjadi teladan. Kalau sudah bisa menjadi teladan, maka indikator pertama qawwam itu menjadi tanda-tanda seorang suami itu adalah suami yang qawwam, menjadi qudwah, teladan. Memani contohnya pun meminta anaknya kon sholat. Ayo sholat bersama sholat. Padahal bapak isih isih katoan cekak, isih ngisis mengarep lawang. Kok ngongkon putrane kon sholat. Kudune napa? Kudune ya wis rapi dhisik, wis pecisan nembe perintah putrane. Yuk persiapan sholat qudwah. Okay. Memberikan contoh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mentarbiyah. Robayarbu, mentarbiyah. Jadi mentarbiyah, mendidik. Dan tarbiyah itu artinya memelihara, membimbing dan mendidik. Jadi seorang suami harus mampu mentarbiyah istri dan anak-anaknya.
nak kandhani angel dijak ngaji. Gitu. Nak kandhani suami ini biasa angel ya. Diajak ngaji mawon. Iki ibu-ibu sedaya kan insyaallah mboten mentarbiyah. Maka basa Jawa niku rabi. Nggih, rabi nggih, Pak. Rin mbah niki ditangleti oleh bapak ini. Le wis siap rabi apa urung? Niku artinya robayarbu. Wis siap memberikan pendidikan apa durung? Nak nikah kuwi. Wis siap mentarbiyah apa durung? Itu dari bahasa Arab. Siap. Wis siap rabi apa urung? Artinya siap memberikan bimbingan, siap memberikan pemeliharaan, siap memberikan didikan, mentarbiyah. Yang kedua. Kemudian yang kedua adalah riayah. Yang ketiga, riayah. Riayah itu harus mampu memberikan perlindungan. Jangan sampai mamanya bapaknya kundur itu malah sumpek. Kok wis kundur toh, Pak? Ora diarep-arep malah kok wis kundur tuh. Kan kira-kira. Jadi bapaknya kundur malah ora seneng. Berarti enten masalah, gitu, enten masalah. Nah niku masalah. Masalah biasanya teng napa? Teng ati. Teng ati. Daharan itu jane sami gitu. Daharan sami. Sing mari enak niku teng ati. Pamane ibu-ibu kula tangleti, Ibu. Nak jenengan bapake bar tindakan kundur dibetani oleh-oleh kira-kira remen mboten, Bu? Disukani daharan, oleh-oleh daharan langsung didahar mboten? Nggih. Seneng krana atine, seneng. Mesti enak banget. Neng semua bapak ini kok oleh-oleh, sing oleh-oleh dari seseorang yang dengan bapak itu jadi enak no betul. Makanannya sama, tetapi karena suasana hati yang berbeda, yang tadinya makanan enak menjadi tidak suasana hati. Tadinya seneng banget langsung didar-dar terus separuh bapaknya ngomong, Bu, ini mau sing nukoke mbak kae. Lah langsung langsung dibuang. Padahal mau enak banget kok jadi enak. Itu suasana hati. Ya idza saluhat jasadu wa idza fasadat alawi al-qalbu malih. Nah atine apik niku nggih insyaallah semua akan baik. Kita pas maghrib tadi nggih, pas sholat maghrib itu enten swara wong ngoten nggih. Enten mboten apa. Terus kira-kira jenengan batin napa kok? Jujur batin napa? Mesti nak atine elek sih ya batine elek. Wong ora ngerti adab menurut. Tapi krono jamaah Masjid Baitur Rahman ki atine apik kabeh. Jadi batine ngoten lho. Masya Allah, astagfirullah, muga-muga kayak selamat. Ngaten ta nggih? Nika kok ajeng ngisi ngaji teng masjid Budi ngoten. Kesusu. Kalau nggih ngebut kula nu saking nika wau saking glundun wah, pun magrib ngebut ngoten. Gegek batin wong nggih. Jebule ajeng ngisi teng mriki. Nah, gegek sing wong mobil wong ngoten wau. Niku nggih ajeng kumpul ngaji teng pundi ngoten. Berarti carane napa? Carane napa ati supados napa? Napa ingkang dipun ngendikake, napa ingkang dipun niki mboten keliru. Amin. Pun nggih. Terus. Ngantos jam 8. Ngantos jam 9 nggih siap. Itu niki. Kelamaan ya. Nggih. Terus atine apik. Contoh malih kok, contoh nggih. Contoh. Jadi wah itu tergantung. Oh iya mau arep melu jamaah nang kono. Gitu. Jadi ngebut. Nak ngoten niku berarti mengke sing keluar teng utuk niku insyaallah ndonga muga-muga selamat. Nek nak atine wis wong arep masjid ngebut ngoten niku. Niku mesti ya batine panjang ngoten niku. Ning alhamdulillah krana jamaah Bapak Ibu Masjid Baitur Rahman artinya apik-apik kabeh. Nggih Bapak Ibu. Jadi yuksinu muamalata iwanikal mukmin. Jadi orang yang berilmu
itu dibuktikan ilmunya harus bermanfaat. Caranya adalah dengan lihat indikatornya, bagaimana persaudaraannya, bagaimana pergaulannya, baik atau tidak, dan sebagainya. Itu bagian dari mengetahui apakah selama ini kita tambah ilmu itu, apakah sudah bermanfaat atau dari Abu Ajaib. Jadi silahkan nanti dicari bukunya, namanya Manhajut Tarbiyah Islamiyah karangan Syekh Abu Ajaib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah tadi Ayu Tohiro, membersihkan masjid. Dari apa? Dari berhala, dari kotoran dan sebagainya. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian, antara ini Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad itu kan lama banget. Ya. Sing tadinya Ka'bah sudah dibersihkan oleh Nabi Ibrahim dari berhala, dari kotoran, ternyata selang beberapa ratus tahun, tentu kita tahu nih, wong Nabi Isa ngantos Nabi Muhammad itu 600 tahun. Padahal Nabi Ismail dugi Nabi Isa suwe banget, sebelum Masehi sampai Masehi, lama banget. Nah, Ka'bah yang tadinya sudah dibersihkan oleh Nabi Ibrahim, ternyata ada namanya berhala-berhala lagi. Ada sesembahan-sesembahan yang dipraktekkan oleh masyarakat jahiliyah. Menjadi tidak murni lagi, sebagaimana tadi diamanahkan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Terjadi nopo? Contohnya maminipun nalikane nyembelih kambing niku darah disiramke teng berhala-berhala ini. Dalam rangka apa? Memberikan sesembahan dan sebagainya. Itu di sekitar Ka'bah. Nah, kemudian kondisi seperti itu Bapak Ibu, maka terkenalah yang namanya masa jahiliyah. Jadi sesembahan-sesembahan yang tidak pada tempatnya. Maka Nabi merasa gelisah, Nabi Muhammad merasa gelisah. Kok begini ya masyarakatnya? Kok sesembahannya begini ya? Kegelisahan-kegelisahan itu Nabi kemudian bertahanus, menyepi, supaya apa? Terhindar dari perbuatan-perbuatan masyarakat jahiliyah yang sudah menyembah berhala, ya kan? Mendewa-dewakan manusia. Maka dalam kegelisahan Nabi itu kemudian turunlah ayat 5 ayat pertama Quran surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu juga terkenal dengan surat Iqra bismi rabbik. Ya, Iqra bismi rabbik. Atau Quran surat Al-Alaq, surat Iqra. Jadi ada sebutan 3 nama. Jadi Al-Alaq itu ada sebutan Al-Alaq, ada sebutan Iqra bismi rabbik, ada sebutan surat Iqra. Jadi, tapi di mushaf yang kita kenal adalah Quran surat Al-Alaq. Nah, Bapak Ibu, dalam kondisi masyarakat jahiliyah yang sesembahannya tidak lagi murni, perilaku masyarakatnya yang luar biasa, manusia menghinakan manusia yang lain, harta yang didewa-dewakan, keturunan yang disombong-sombongkan, ya, kebanggaan terhadap anak-anak dan sebagainya. Kondisi seperti itulah yang menjadikan Nabi Muhammad SAW merasa gelisah. Dalam kegelisahan itu Allah SWT memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan Quran surat Al-Alaq. Surat pertama turun 5 ayat yang pertama. Apa bunyinya? Ini dalam rangka menjawab perilaku kondisi yang sudah berubah, yang ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Itu berubah dari agama tauhid tidak lagi kepada tauhid. Perilakunya manusia tidak lagi sebagaimana mestinya sebagai seorang manusia. Orang rakaruan gitu. Maka Nabi gelisah. Lah Iqra, bacalah. Apa jawab Nabi? Ma'ana biko, saya tidak bisa membaca. Jadi membaca ini Bapak Ibu
adalah membaca itu bisa dengan indera, gitu, dengan alat-alat yang lain, dengan hati juga bisa. Kemudian yang dibaca apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah. Tapi ketika sudah membaca, sudah memiliki pengetahuan, maka harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah. Maka ilmu pengetahuan itu menjadi penting bagi orang Islam. Bismi rabbika. Jadi yang tadinya adalah orang tidak lagi punya orientasi. Jadi nyembah sopo, Tuhane sopo, kira-kira ngoten niku. Maka apa itu bismi rabbik, membacalah dengan menyebut nama Tuhan. Kata-kata Rob, Bapak Ibu, ternyata sudah dikenal sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga menyebut Rob. Bedanya apa? Bedanya adalah Rob jahiliyah dengan Robnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad berbeda. Rob alladzi khalaq, gitu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Robnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Ini sudah berbeda. Kalau zaman jahiliyah itu adalah Robnya yang diciptakan, sementara Allah memberikan wahyu pada Nabi adalah Rob yang menciptakan, alladzi khalaq, yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Ini sudah satu orientasi, mengembalikan lagi kepada agama tauhid, tidak lagi menyembah hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyembah kepada yang menciptakan, alladzi khalaq. Yang ini sudah kembali diarahkan ke sana lagi. Yang tadinya sudah rakaruan. Yang kedua adalah di samping sesembahan yang sudah melenceng dari ketauhidan, yang kedua adalah manusia sudah menyombongkan diri dengan hartanya, dengan keturunannya, dengan nasabnya, dengan anak, bahkan terjadilah perbudakan, gitu, perbudakan. Padahal sama-sama manusia. Khalaqal insana min alaq. Nabi diajarkan khalaqal insana min alaq, bahwa manusia itu diciptakan dari sesuatu yang menggantung. Kalau kita ya bahasa sekarang mungkin apa? Darah ya, segumpal darah. Itu mengartikan Bapak Ibu, ternyata manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Dia bergantung kepada orang lain. Terutama adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pantas kamu menyombongkan diri. Toh kamu bergantung kepada orang lain. Terutama bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas menyombongkan keturunan, menyombongkan harta, menyombongkan kepangkatan dan sebagainya. Orang pantas. Khalaqal insana min alaq, dari segumpal darah yang tidak berarti apa-apa. Sama tuh antaranya yang punya budak dengan yang jadi budak, sama-sama diciptakan dari alaq, sama-sama manusianya. Tetapi kenapa yang menyombongkan diri merasa lebih daripada yang manusia yang lain? Padahal sama-sama khalaqal insana min alaq. Inilah Kanjeng Nabi diajarkan oleh Allah. Oh, ternyata untuk menyadarkan orang itu harus diberitahu asal usulnya. Kowe dadi menungso iki dadi apa kan ya asalnya sama. Maka tidak pantas menyombongkan diri. Apalagi namanya sampai mengorbankan orang lain dalam rangka mengangkat derajatnya gitu. Kan biasa di sana. Biasa. Nah, di samping itu Bapak Ibu sering mendengar wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi itu kan tidak semua orang percaya, gitu. Yang percaya siapa? Orang-orang terdekatnya Nabi. Yang pertama adalah Siti Khadijah. Kemudian yang kedua adalah ponakane Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga
budaknya. Siapa? Zaid bin Harisah. Yang keempat juga budaknya, Ummu Aiman. 4 orang inilah yang pertama kali beriman bahwa Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenabian Nabi. 4 orang ini. Jadi tidak semua. Maka itu khalaqal insana min alam. Budak derajatnya sama dengan manusia yang lain selama dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min alam. Terus selanjutnya apa? Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi Bapak Ibu, dalam belajar pun setelah orang itu memiliki ilmu, itu pun juga tidak boleh sombong. Alamal insana malam ya. Ternyata yang memberikan pengetahuan juga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW satu, untuk mengembalikan kepada tauhid. Karena kondisinya masyarakat jahiliyah sudah seperti itu, jauh dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Coba ayat yang lain begini. Dalam kondisi seperti itu hanya 4 orang yang percaya pada Nabi Muhammad, maka ada ayat lain. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Apa lanjutnya? Qumil laila illa qalila warattilil qur'ana tartila. Ternyata Nabi itu tidak langsung diterima oleh masyarakat jahiliyah. Nabi gelisah. Secara psikologis Nabi itu gelisah, merasa tertekan karena tidak ada orang yang percaya. Bahkan orang-orang terdekatnya pun memusuhi Nabi Muhammad SAW secara psikologis. Maka Allah menurunkan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Jadi orang yang tertekan secara psikologis Bapak Ibu, itu biasanya kan ya lemes toh. Gitu. Jenengan mau nih iki butuhe wulan iki mbayar anake kuliah. Terus kredite yo urung rampung, anake kabeh daftar ulang, ora ono sumber duitnya, kira-kira jenengan pripun? Blanter gitu. Rubut sarung ngoten. Secara psikologis adalah tertekan. Maka Allah memberikan jalan keluar Bapak Ibu, supaya secara psikologis Nabi itu tidak tertekan. Maka Allah melanjutkan umil laila illa qalila, untuk menguatkan secara psikologis supaya Nabi itu melaksanakan sholat malam. Di sholat malam itu bagian dari menguatkan psikologis kita. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tertekan psikologinya, tertekan batinnya, maka lakukan sholat malam. Qumil laila illa, ora usah sesuai, ora usah meneh ra kuat sehalaman satu rakaat ya setengah halaman, ora kuat ya dibagi loro neh, ora kuat ya akhirnya ina atau ina meneh. Tapi lakukan qumil laila illa qali, itu bagian menguatkan batin kita, menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan. Coba tengah di sepertiga malam terakhir kita berkeluh kesah kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, kita berdoa, bermunajat, berzikir. Dan kalau berdoa kan ya Allah berikanlah saya itu berdoa. Kalau bermunajat itu semacam cerita, mengeluh kesahkan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat, ya Allah, anakku harus bayar kuliah, ya Allah, telu kabeh kok bareng daftar ulangi, ya Allah. Itu namanya munajat. Dia menceritakan keluh kesahnya, itu munajat. Ya Allah, kok ibu panen, kok salahnya organe anjlok, ya Allah. Nandur lombok kok ya dipangan napa sih? Tete apa niku, ya Allah, kula niku kajembar anak kula. Niku namanya munajat. Berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa kan minta. Ya Allah, saya minta uang, itu namanya doa, mendikte gitu. Nah, yang ketiga,
di samping untuk doa, munajat dan berzikir kepada Allah. Berzikir itu bagaimana? Bisa dengan cara menyebut Asmaul Husna. Ya Rozzaku, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki. Berilah kami rezeki ya Allah, kula ajeng bayar anak kula kuliah. Itu namanya zikir. Jadi zikir setelah itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa, munajat dan zikir. Nah, kalau tiga-tiganya ini dilaksanakan, insya Allah secara psikologis tadi Nabi berikan jalan keluar, umil laila illa qalila. Jenengan nak bangun tahajud itu ngangge alarm mboten Bapak Ibu? Mboten. Ibu-ibu sok dibangunke bapak mboten? Napa ibu sing bangunke malah? Adzan awal. Nah, ini carane bangunke ciprati air gitu. Ibu-ibu nak bangunke garwane ciprati air, Bu. Carane bangunke mboten ciprati air. Air adem, air panas mawon, Bu. Air panas sak cangkir niku nggih sukane gula kali kopi, ngoten nggih? Diudek. Nah, ning mboten sah dicipratke. Pak, kopine pun siap. Nah, ngoten cara nggih. Nah, biyen diciprati sakniki mboten banyu adem ning banyu panas. Carane bangun Bapak. Nggih. Toyo panas. Pak, bangun jam 3. Ning biasanya pun sepuh itu nganu kok otomatis lilir gitu. Jam 3 niku mane ngimpi napa niku rampung ngimpi niku pas jam 3. Gitu. Mboten salarem. Pokoke jenengan ajeng sare mungkin niat pokoknya jam 3 tangi. Insyaallah tangi. Insyaallah lilir. Ning masalah niku lilir diblabasi tangi apa benek kemul itu masalah. Nek nak lilir nggih, cobi nggih. Berazam ajeng sare niku ya Allah bismillah pokoknya jam 3 tangi. Insyaallah lilir. Krungu nyamuk nging jam 3. Apa sadurunge ora ana nyamuk? Nggih enten nyamuk ning ora krungu. Kok pas jam 3 kok krungu nyamuk nging. Berarti niku Allah mbangunke kita dengan cara ngutus nyamuk kono cedak nang kuping. Nging. Kok ana nyamuk akeh men to? Padahal mau yo jam 2 nyamuk yo akeh. Ning ora krungu. Ngoten to? Jam 3 krungu nyamuk nging. Berarti Allah buka. Niku. Qumil laila illa qalila. Jadi nak jenengan sumpek, jenengan gelisah napa-napa carane qumil laila illa qalila. Nomor kali warattilil qur'ana tartila. Membaca Al-Qur'an dengan tartil, ora sak kesusu. Nah, kula teng griya niku Quran ageng niku, di samping Quran sing besar tadi nggak ada terjemahnya, ada Quran besar yang ada terjemahnya. Jadi kalau maca niku maca kali maca terjemahe. Kula nggih wong Jawa ya, ora mboten wong Arab tirang mudeng. Jadi carane pripun? Maca Arabe terus maca terjemahane. Dalam rangka apa? Warattilil Qur'ana tartila. Poin jeng kula nembe dugi kisah Nabi Yusuf sing kula waos. Ternyata ya luar biasa nek dicermati tenan. Atase Nabi Yusuf piantun sing ganteng gitu digoda istrine Al Aziz ini cara Ustaz Nur Wahid Ustaz Fadli itu ya mesti lho wis to urung mesti jamin itu teng omah dhewe ditarik-tarik karo garwane Al Aziz digoda padahal garwane Al Aziz itu garwane wong sugih, kurang terpandang. Aja mbayangke kaya wong gitu. Mungkin kaya wong sing ora perawatan. Jadi istrinya Al Aziz itu pejabat. Gitu, orang penting. Mesti istri ini ya terawat gitu. Ya Medicare napa-napa. Stiker dan macam-macam gitu. Niku Nabi Yusuf boten kegoda. Nggih. Ustaz Fadli ya insyaallah terjaga. Nggih.
Kan itu kisah Nabi Yusuf. Itu tadi warotilil Quran tartilan. Sebegitunya Nabi Yusuf menjaga harga dirinya supaya tidak. Itu bagian dari warotilil Quran tartilan untuk menguatkan secara psikologis. Qumil laila illa qalila warotilil Quran. Karena apa? Karena yang dihadapi Nabi adalah masyarakat yang luar biasa memusuhi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi itu dibuktikan dengan Quran surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir. Setelah internal kuat, setelah secara psikologis Nabi itu kuat, sholat malamnya, baca Qur'annya secara psikologis kuat, kemudian Nabi diperintahkan untuk ya ayyuhal mudaththir. Sekarang secara batin sudah kuat, secara internal sudah kuat, sekarang qum fa'andzir. Bangkit, berilah peringatan eksternal, lakukan dakwah, lakukan. Jadi untuk berdakwah itu internal dikuatkan dulu, siapkan diri dulu untuk berdakwah. Kelakuannya urung apik kok dakwah, ora ngoten ya. Kan disiapkan dulu, ora ngoten. Jadi internalnya dikuatkan dulu, baru kum fa'andzir wa rabbaka fakab. Ojo wedi-wedi. Tadinya kan Nabi masih ragu, masih bimbang. Kok ngene kondisi nih masyarakat gini. Qumil laila illa qalila warattilil Qur'ana. Setelah itu dilakukan kum fa'andzir wa rabbaka fakab warujiyafah. Jadi hal-hal yang tidak baik tinggalkan. Karena kondisinya adalah nun wal qalami wa mayas turun. Kondisinya kan Quran surat Al-Qalam ya Ustaz ya. Oke. Ini ada Pak Kiai Jumari. Ya, nanti dikoreksi Pak Kiai Jumari ya. Nun wal qalam wa mayas turun. Kondisinya digambarkan dalam Quran itu. Nun wal qalam. Qalam itu adalah Allah menurunkan Al-Quran, pedoman Al-Quran yang harus diteladani oleh masyarakat, menjadi rujukan. Jadi kalau ditanya akhlaknya Nabi itu seperti apa? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kemudian wama yasturun, berhadapan dengan yasturun. Yasturun itu apa? Apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat sekitar, yang jahiliyah seperti itu. Jadi antara Al-Qalam, Al-Quran berhadapan dengan kebiasaan jahiliyah yang turun, yang sudah tertradisikan. Ini berhadapan. Nun wal qalam mayas turun. Seperti itu kondisinya. Nabi diperintahkan untuk berpegang pada Al-Qalam, sementara kondisinya adalah wa mayas turun. Yas turunnya apa? Masyarakat jahiliyah yang jauh dari Allah, yang peradabannya adalah peradaban jahiliyah. Nah, kondisi seperti itu Bapak Ibu, inilah yang tadinya Nabi Ibrahim ditugasi untuk mensucikan Ka'bah. Kondisinya seperti itu, maka Nabi gelisah, maka Allah menurunkan wahyu-wahyunya dalam rangka untuk mengembalikan lagi kepada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat ditata kembali supaya kembali kepada masyarakat yang beradab. Dan itu semuanya adalah diawali dengan bagaimana mensucikan masjid, membersihkan masjid dari perilaku, dari perbuatan, dari akhlak yang tidak baik. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, kita semua adalah bertugas bersama-sama untuk memakmurkan masjid. Itu adalah tugas mulia sebagaimana Allah menugaskan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi Allah SWT, dikuatkan pikiran dan hati kita untuk terus memakmurkan masjid masing-masing. Pengawasan ingkang saged kula teraken niku pun kaya tondo ngeten-ngeten dadi pun nggih. Pun dadi pun nggih. Antar jari jam 09.00. Seminten. Nggih. Insyaallah mungkin kita sanes wekdal kita suwat malih ngoten nggih. Yang bermanfaat pemahaman sudah kelupatan. Jika ada hal yang kurang berkenan mohon maaf. Jika ada yang keliru mohon bisa dikoreksi. Ngoten nggih. Manfaat sedanipun sehat sedaya. Terakhir Bapak Ibu,
mensyukuri kesehatan. Kalau cerita sedikit, ini cerita pribadi. Saya kan habis jatuh di rumah kan. Selama jatuh niku, selama sakit kan tidak bisa sholatnya, nggak bisa sujud, nggak bisa ruku. Ternyata Bapak Ibu, sujud itu adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Pemikirane sujud ning prilakune ora sujud, itu rasane loro Bapak. Loro. Di sholatnya no kursi. Itu keloro-loro. Maka yang pertama ketika pulang dari rumah sakit dengar adzan subuh tidak bisa pergi ke masjid. Rasane pripun? Rasane niku ngrantes nggih. Rasane nelongso, nangis rasane. Ternyata bisa pergi ke masjid, dengar adzan bisa pergi ke masjid itu adalah sebuah kenikmatan. Maka ini adalah kesempatan bagi kita masih dengan kesehatan, masih bisa diberikan kesempatan mendengarkan adzan, kemudian bisa berangkat ke masjid. Mari bersama-sama kita memakmurkan masjid dengan melaksanakan ibadah-ibadah di masjid. Dan itu bagian dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.